Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kepribadian kita masing-masing. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya atas nama Rahmat Rajula, Prodi PAI 4B, untuk menyampaikan atau membahas tentang hadis untuk memenuhi tugas akhir semester dosen pengampu Pak Zulkifli SPD MPD. Baik, sebelum saya mulai, saya izin dulu kepada teman-teman dan rekan-rekan lainnya untuk jika terdapat kesalahan di dalam kata-kata saya mohon ditegur atau mohon diluruskan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hadis utlubul ilma ilal mahdi wal mahdi. Nah, di sini tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Nah, maksudnya hadis di sini kenapa sih dari buayan, artinya dari kecil hingga sampai kematian gitu. Nah, yang pertama perlu kita ketahui, kita manusia adalah makhluk sosial dan tak lupa dari khilaf, tak lupa dari tak lupa dari kekhilapan, tak lupa dari tak lupa dari kehilapan, tak lupa dari kehilapan, tak lupa dari kesalahan, tak luput dari kemanusiaan kita sendiri. Nah, baik, kita kembalikan kepada tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Artinya kita diwajibkan antara muslim laki-laki dan muslim perempuan menuntut ilmu hingga dari buayan hingga kematian tiba. Nah, kenapa di situ disebutkan bahwa menuntut ilmu itu dari buayan hingga kematian? Karena kita statusnya manusia, makhluk yang sosial, makhluk yang mungkin yang tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kekhilapan. Nah, di dalam psikolog perkembangan itu disebutkan umurnya 0 sampai 6 atau 7 tahun itu disebutkan masa golden. Di masa di situ yang dari buayan ini tadi, kita disuruh atau di masa tersebut masa emas atau keemasan. Nah, kewajiban kita menuntut ilmu sebenarnya di masa tadi 0 sampai 6 atau 7 tahun tadi, dimana kita untuk membiasakan sebagai orang tua, untuk membiasakan untuk anaknya, mungkin membiasakan untuk menuntut ilmu, meski dia terkadang hari ini ingat, besok lupa, terkadang ingat lupa gitu. Nah, ada hadis kedua, kata Nabi atau kata Rasulullah SAW, mohon maaf jika salah, pukullah anakmu jika ia enggan melakukan sholat di waktu ia berumur 7 tahun. Nah, di situ disebutkan juga kenapa sih tidak di umur berapa gitu, harus umur 7 tahun. Nah, di umur 7 tahun ini perkembangan masa anak, pemikirannya itu sudah bisa membedakan mana hak dan yang mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, pada tadi kan dari 0 sampai 6 atau 7 tahun, terus selanjutnya pukullah. Dalam artian pukullah ini mendidiknya.
karena di masa umur segini untuk membiasakannya bagaimana untuk melakukan kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan pendidikan? Kalau kita lihat dari konteks psikolog tadi, dari umur 0 sampai 6 atau 7 tahun itu kita harus dibiasakan, karena mungkin di umur 0 sampai 6 7 tahun itu kita tidak bisa untuk tak bisa untuk membedakan. Mungkin ya kadang yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik, itu kita kayak semuanya sama. Nah, bagaimana ajaran di situ? Kita kan di waktu kecil dibisikkan dengan sewaktu lahir itu azan. Nah, dilapaskan kalimat baik, kalimat Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalimat azan. Dan di situ juga, nah mungkin pada teman-teman mungkin yang pernah mungkin dikasih madu agar ucapannya bisa tidak melukai orang lain. Ucapannya itu ucapan yang baik-baik. Nah, pada hadis tadi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat atau hingga kematian tiba. Artinya wajib kita menuntut ilmu bagi muslim perempuan dan bagi muslim laki-laki. Karena yang namanya manusia, makhluk yang sosial, itu sesama kita saja kita sering hilaf, sering lupa, sering membuat kesalahan-kesalahan. Makanya dari situ kita terus belajar sehingga titik dari belajar tadi adalah mengamalkan. Nah, dalam persepsi ini hubungannya dengan pendidikan, kita disuruh belajar dan terus belajar, karena suatu kebiasaan itu diawal dari membiasakan. Suatu dari kepandaian itu adalah belajar. Nah, di bagaimana kita belajar dengan baik, belajar dengan tekun, belajar yang sesuai diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin dari dua hadis tadi dapat kita ambil kesimpulannya, tuntutlah ilmu tidak memandang umur, artinya dari kecil hingga kematian tiba. Dan kedua, pukullah anakmu ketika dia umur 7 tahun, ketika dia enggan melakukan sholat, pukullah anakmu. Dalam artian pukul di situ tidak memukul secara kekerasan, tapi mungkin dengan pukul mentalnya agar dia melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan dalam Al-Quran, dan menjauhi larangan-larangan yang ada syariat Islam gitu. Oke, mungkin sekian dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kesilapan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.